Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Abkar. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah salah satu penyebar agama Islam di Indonesia yang tergabung dalam Wali Songo. Beliau lahir sekitar tahun 1500-an Masehi di kota Al-Quds, Palestina. Nama lengkapnya adalah Sayyid Ja'far Shodiq Asmad Khan. Ia adalah putra dari pasangan Sunan Ngudung. Dikutip dari jurnal Indo-Islamika UIN Jakarta, Sunan Kudus menerapkan metode dakwah bilhal atau perbuatan nyata dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Tengah. Pada waktu itu, masyarakat menganut agama Hindu-Buddha. Secara keseluruhan, Sunan Kudus menggunakan 4 pendekatan dalam menyebarkan agama Islam. Pertama, Sunan Kudus melakukan pendekatan secara perlahan, yakni membiarkan adat istiadat yang ada di masyarakat dan mulai mengubahnya sedikit demi sedikit. Dia juga mengedepankan jalan damai dan menghindari perpecahan selama berdakwah. Kedua, Sunan Kudus menghormati masyarakat Hindu untuk menarik perhatian mereka. Salah satunya dengan memberikan larangan untuk tidak menyembelih sapi. Pada waktu itu, sapi merupakan hewan yang disucikan oleh masyarakat setempat. Larangan ini berawal dari cerita saat Sunan Kudus mendatangkan sapi dari India. Datangnya sapi itu membuat warga penasaran dan berbondong-bondong mendatangi Sunan Kudus. Mereka mengira sapi itu akan disembelih di hadapan mereka. Namun ternyata itu merupakan salah satu strategi menarik masyarakat untuk memeluk agama Islam. Saat masyarakat sudah berkumpul, Sunan Kudus menceritakan bahwa dulu ia hampir mati karena kehausan. Lalu datanglah sapi menyusuinya. Setelah itu, ia mengatakan kepada masyarakat supaya tidak menyakiti sapi, apalagi sampai menyembelihnya. Hal itu membuat masyarakat semakin tertarik padanya. Ketiga, menarik perhatian masyarakat Buddha dengan memberikan nuansa Buddha pada setiap arsitektur bangunan. Seperti bangunan Menara Kudus. Menara itu memiliki corak bangunan Hindu, Buddha, Islam sampai saat ini. Keempat, memasukkan unsur-unsur Islami seperti Maulidan pada setiap ritual masyarakat Jawa. Pada zaman dulu, masyarakat kental dengan tradisi selamatan seperti mitoni hingga selamatan kematian. Itulah metode dakwah yang digunakan Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam di Jawa Tengah. Peninggalan-peninggalannya masih bisa dilihat hingga saat ini. Berkat penerimaan dakwah yang disampaikan Ja'far Shodiq, wilayah Tajuk kemudian berganti nama dengan Kudus, yang diambil dari kata Al-Quds, sebuah kota suci di Yerusalem. Karena itulah Ja'far Shodiq dikenal dengan julukan Sunan Kudus. Pada tahun 1550 Masehi, Sunan Kudus meninggal dunia saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus dalam posisi sujud. Kemudian dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus. Di antara keturunan Sunan Kudus yang menjadi ulama dan tokoh di Indonesia adalah Syekh Khalil Bangkalan Azmad Khan Ba'alawi Al-Husaini, Syekh Bahruddin Azmad Khan Ba'alawi Al-Husaini, dan Syekh Sohibul Faroji Azmad Khan Ba'alawi Al-Husaini. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.